Salam pemirsa, salam jumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membacakan atau membahas tentang cara nyapi anak menurut Primbon Jawa. Catatan ini sudah saya tulis dan sudah saya rangkum untuk bahan dasar bacaan saja, tidak mesti harus diikutin ya. Ini umumnya orang zaman dulu itu ketika mau menyapi anaknya itu banyak yang menanyakan ke orang-orang pinter atau para ustadz dan sebagainya. Di sini saya sudah rangkum dan saya sudah tulis untuk kalian, untuk bahan pengetahuan saja ya. Bukan berarti untuk diikutin. Misalnya kalian mengikutin juga yang nggak masalah sih sebenarnya. Tapi saya tidak tanggung jawab karena ini takut bertentangan dengan era modern yang sekarang ini, terutama agama ya. Mari kita bahas lanjut. Anak yang usia 18 bulan atau 2 tahun, ia harus disapi atau sudah tidak menyusu lagi dengan ibunya ya, atau berhenti dari minum ASI sang ibu. Terus, nah itu baca. Pada zaman dulu, khususnya orang Jawa, ada syarat tertentu tatkala anak mau disapi agar anak tersebut tidak rewel dan jatuh sakit, dan tentunya tidak diganggu makhluk halus menurut orang dulu ya. Kalau zaman sekarang kan udah zaman modern. Jadi takutnya mitos atau tahayul dan sebagainya. Dan konon tidak diganggu wewe gombel. Dan sekali lagi yang harus perlu diingat, bukannya kami untuk harus ditiru ya. Ini adalah hanya catatan saja, yaitu catatan orang terdahulu, catatan orang dahulu. Misalnya kalau meniru cara ini, kami takut bertentangan dengan agama. Oke, lanjut ya. Di bawah pohon pisang, tapi lebih baik pisang batu nih, pisang kelutuk kalau orang Jawa mah. Nah, misalnya nggak ada pisang kelutuk juga nggak masalah, nggak apa-apa ya. Yang harus dipersiapkan yang pertama tape uli atau bukan tape singkong ya, 1 bungkus atau 3. Kalau istilah sekarang bungkus, kalau di Jawa itu tekor ya. 2 kembang setaman atau kembang 7 rupa. Kalau kembang setaman itu sebutan orang Jawa. Kalau kita yang umum itu kembang 7 rupa. Terus semua syarat tersebut, taruh semua syarat tersebut di bawah pohon pisang tadi ya. Saat menaruh syarat tersebut, anak digendong ya, atau diajak bersama kita nih, orang tuanya atau ibunya ya, gendong sambil menaruh syarat tersebut di bawahnya aja. Dan selanjutnya, setelah sudah menaruh syarat-syarat tadi di bawah pohon pisang tersebut ya, terus mengelilingi rumah kita ya, rumah kita sendiri sebanyak 3 kali keliling. Nah umumnya kan rumah di kampung kan lega-lega itu. Nah, gimana kalau di sini misalnya kontrakan, kalau pas kita keliling di belakangnya banyak pagar ya, hanya buat syarat saja, kita bisa saja di depan rumah saja bolak-balik 3 kali gitu. Nah,
Dan jangan lupa sambil gendong anak tersebut diajak sambil mengelilingi rumah. Misalnya kalau rumah kita di belakang rumah orang lain nempel gitu ya kan susah itu. Kalau di kota-kota besar kan misalnya nempel, atau terlalu lega rumahnya ya buat syarat saja, hanya ngeliling depan rumahnya sampai pagaran tersebut 3 kali saja. Nah, terus dan yang terakhir, setelah selesai mengelilingi rumah, kita balik lagi ke pohon pisang tadi dan sambil menempelkan kening atau jidat anak tersebut ke pohon pisang yang tadi ya, yang buat di bawahnya ada syaratnya ini. Jadi nempelinnya seperti orang mau jedotin orang gitu, tapi itu hanya buat syarat saja, jangan terlalu kencang nanti benjol atau kaget anak kita. Jadi kayak dijendotin. Nah, setelah itu setelah dijedotin, dan jangan kencang-kencang buat syarat saja ya, dan sambil bicara atau ngomong sendiri, sugesti lah intinya sih. Ada yang harus diucapkan, mantra yang harus diucapkan. Kalau orang dulu mantra mungkin sugesti lah, doanya doa. Nah inilah doanya nih. Sang wewe putih kowe tak upahi tape 1 bungkus, nanging janji bisa nyapi si jabang bayi aja nganti nangis. Nah itu bahasa Jawa. Misalnya di situ tape 1 bungkus, misalnya kita bukan bungkusan tapi tekoran apa ya, ibaratnya kalau di kampung kan tekoran, tekor yang dipakai daun itu ya, 1 tekor, kalau bisa ya 1 bungkus. Nah itu mantranya. Sekali lagi, sang wewe putih kue tak upahi tape 1 bungkus, nanging janji bisa nyapi si jabang bayi aja nganti nangis. Nah, itu sugestinya sambil di depan pohon pisang tadi. Setelah selesai, anak tersebut dimandikan dengan kembang 7 rupa tadi yang buat syarat tersebut. Nah, jadi setelah selesai kita udah muter-muter 3 kali, sambil sudah kita cendungin anak kita buat syarat tuang ke pohon tersebut, ke pohon pisang tersebut ya. Nah setelah itu kembang yang tadi nih yang di bawah pohon pisang tersebut nanti buat mandi anak kita yang mau disapi, dimandiin buat mandi ya. Nah di sini malam apa siang syarat tersebut. Kalau malam kan nggak mungkin, anak takutnya ini ya bisa siang bisa malam ya, terutama misalnya kalau tempat rame ya, kiranya nggak ada orang, ntar disangkain lagi ngapain gitu ya, kalau umumnya di kota-kota besar kan ya. Nah, ya buat syarat saja sih sebenarnya. Kalau orang terdahulu kan rumahnya masih terpencil atau masih sendiri, terus tangganya juga jauh. Nah, tapi kalau di kota kan nggak mungkin ya, keadaan rapet begini kita muter-muter tahu ntar disangkain lagi ngapain. Nah disitulah era modern sekarang ini susah ya untuk disamakan dengan orang terdahulu. Nah makanya adapun itu benar dan tidak, itu merupakan sugesti orang terdahulu, dan kebanyakan yang saya ketahui biasanya sih ya anteng-anteng aja gitu, nggak rewel, nggak ini ya. Nah ada lanjutannya nih. Nah, ya itulah beberapa cara menyapi anak menurut primbon dan orang terdahulu. Dan jangan lupa bagi kami ya, subscribe, Anda lebih berharga dari segalanya. Nah, di sini setelah ini ada lanjutannya nih, karena ini tidak ditulis, lupa saya menulisnya.
saya bacakan saja. Nah, setelah selesai dari semuanya itu, kita ambil seperti kunyit, ya, kunyit, terus apalah. Nah, nanti ditempelin ke lidah anak tersebut yang pahit-pahitan lah, ya, yang pahit-pahitan. Terus sambil dicekokin atau ditempelin di mulutnya atau di puting susu ibunya kita tempelin. Setelah itu coba anak tersebut ketika mau menusuin kan mungkin rasanya pahit tuh. Nah, situ akhirnya nggak mau ya, jarak 3 hari ya, insya Allah mudah-mudahan anak tersebut sudah tidak mau menete ke ibunya lagi, tidak mau nyusu ke ibunya lagi. Nah, tapi yang penting anak kita ini setelah kita sapi, ya berikanlah asupan-asupan yang makanan yang bergizi gitu ya. Ya, oke lah, sampai di sini dulu ucapan atau kata-kata yang masih belepotan. Mudah-mudahan diberikan pintu maafnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.